Banyak kalau ini orangnya. Lah iyalah. Lah saya dari Madura diundang tuh jauh saya. Ini panitia salah ini ngasihnya. Saya di sono disebutnya Ustaz Masus MA MMM. Ustaz MA doang. Saya sama Madura kenal sebenarnya udah lama saya. Udah Barjo, udah Heri, teman seperjuangan saya semua. Saya Madura asli, tinggal di Sukatani. Banyak Madura. Memang ada ibu-ibu banyak yang MMM Madura. Artinya ada yang merah, ada yang males. Jadi mohon ke Madura sabarlah. Tapi insya Allah nanti mungkin saya kalau ceramah sejam ibu bisa banyak ya. Kuat sejam bu. Enak aja ibu buat aja. Kita yang di atas gak enak aja capek dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa beli makasinana wafir lana ma bada ya wasi'al karami wafir lana ya wasi'al karami. Bersama-sama. Astagfirullah terima kasih dan Allah wafir lana ma mada ya wasi'al karami wafir lana ma mada ya wasi'al karami حبيب الذي الله ترجى شفاعته لكل أولي من الأهوال متاهمين لكل أولي من الأهوال متاهمين يا رب الله بلغك سيدنا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya kemarin di Sumarekon baca itu kayak Ustaz tadi. Tapi dia oleh Ustaz, tapi lagunya beda sama Ustaz. Sallallahu udah biasa itu. Kalau lagu Al-As'ad sebelum ngaji, kenapa Pak Ustaz kok dibedakan salawat? Agar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan hadir nengok kita. Orang yang hadir ke pengajian pasti mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Khairul As'ad, saya suruh pesantrennya di Pasuruan.
Jawa Timur, mondok 7 tahun, tukang masak, tukang pijit dan balurah. Dipijit kiai sama saya. Santrinya Bahlil Bangkalan, beton 10 bisa terbang. Sampean jangan bilang beton 100 gak bisa terbang. Tapi tabarrukan karena takdim wa tahriman sama orang tua dan guru. Rata-rata walaupun orang itu banyak nggak ngaji kitab, yang penting hormat guru dan orang tua, insya Allah jadi orang yang bermanfaat, bermartabat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum pengajian di mana saya ngaji semesta taklim hampir 10 majlis taklim, bapak-bapak ibu-ibu awali dengan itu dulu, atau nabi boleh. Lagunya supaya enak, supaya nggak ngantuk. Ya Nabi, salam alaika. Supaya nggak marah-marah Pak Lurah, apa dong itu? Apa ekstra dulu baru saya. Ya Rasul, salam alaika. Buat ibu nih. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buat pengajian ibu-ibu dibaca nanti diamalin ya, supaya adem mausolahnya. Amin ya robbal. Kenalan dulu baru ceramah saya. Nama saya itu Ustadz Maksus MA. MA itu Pak Lurah bukan master agama, bukan maling ayam. Saya dulu nakal. Peristiwa 2009, 2000 apa? 99 nakal saya di sini. Jadi tukang garong pabrik. Punya pabrik banyak dulu itu. Ya, banyak jatuh, banyak kayak orang-orang Madura kan banyak. Itu adik saya, Pak Rosi itu adik saya Pak Lurah. Yang timah itu sebelah Pak Lurah. Alhamdulillah, selesai saya bangkrut jadi ustaz. Ustaz Maksus MA itu Madura asli. Kira maling ayam Pak Ustaz. Karena di pulau sini banyak yang hilang malingnya ayamnya. Ketawa saya. Iya kerjaan saya dulu tahun sekian begitu. Saya itu Madura asli tahun 95 masuk sini saya. Sampai saiki jadinya jadi gelandangan dulu. Tahun 2017 saya itu jadi ustaz. Alhamdulillah, walaupun jelek-jelek laku saya diundang mana-mana. MM-nya apa Pak Ustaz? Kita habis nikmat. Saya dulu waktu banyak duit Pak Lurah belum kenal Allah saya. Saya selalu di jalan, adzan di jalan saya. Orang salawatan di jalan. Begitu yang adzan gak enak baru adzan. Belum ceramah ya? Itu saya belum pulang sama di Allah Akbar Allah. Apalagi masjidnya adzan gak enak. Allah Akbar Allah. Adzan gak enak. Dulu saya itu waktu ngamal. Begitu la ilaha illallah baru la ilaha illallah. Begitu dikiranya la ilaha illallah yang ngantuk. Jadi DKI masih kata paling berat itu. Ya, yang adzan harus yang enak, imamnya enak, DKI bermasyarakat. Kalau bisa datang ke Pak Lurah, ada undian subuh. Barang siapa yang rajin sholat subuh, nanti Bapak dikasih hadiah kambing guys, umpamanya apa kan gitu ya. Bagus gitu Pak Lurah. Satu ini Mam. Wallah demi Allah demi Rasul. Saya ngajak orang dakwah itu orang yang tekun ibadah kepada Allah, saya kasih hadiah satu rumah sama saya. Setiap bulan saya ngasih makan 4 orang banyak. Tujuannya supaya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari masjid saya sama anak kecil selawatan ngaji. MM-nya bukan saya sekolah tinggi, bukan enggak, marbat masjid. Ngepel Pak Lurah. Ada yang ngaji kencing sepelin itu saya air tiap hari. Mana ustaznya saya? Saya ngundang kiai sampai iya saya emang kenapa? Gosok-gosok di musola emang kenapa? Mulia
dari pejabat yang banyak duit yang tidak mau ibadah kepada Allah. Innama ya'muru masajid man amana billah. Orang yang bisa mengamalkan masjid itu bukan pejabat yang baik, bukan. Tapi orang yang beriman kepada Allah. Baru sampai masuk ke masjid ngepel gak apa-apa. Mata Allah mulia Pak Lurah. Coba kalau nanti marbot itu ngepel, kasih Pak Lurah gocap cepet, seneng Bu ya Allah. Nah, ini kakak, ibu bukan Pak Lurah, ini ibu ya. Jadi Pak Lurah hilang dari semangatnya ya. Besok kalau Pak DKM undang semuanya. Kalau yang nggak datang berarti MMM dia. Bukan marbot masjid, bukan, malas. Ya, supaya tahu ibu ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz. Jadi kata Pak Lurah mohon maaf karena Pak Lurah termasuk wilayah sini belum deh ya. Yuk kita Pak DKM besok kalau ada acara undang semua. Mau datang mau kagak, tapi datang ke Pak Lurah dulu proposalnya kasih. Pak Lurah alhamdulillah dananya masih kurang banyak, kasih ke Pak Lurah. Kan aman. Pak DKM nggak pusing-pusing, Pak Lurah nanti ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf-stafku yang aku hormati, BPD po harus hadir semuanya, kalau tidak hadir dipecat. Wah takut. Kira penuh ini lagunya Pak Lurah ya. Pak Lurah bawa ini, BPD bawa ini, menu Pak Lurah aman. Agak makan malu Pak Lurah ya. Ketawa ibu. Nah ini Pak Lurah ini. Ini saya belum ceramah ini, kok ganti dulu ini ya. Hiburan, Pak Lurah tadi ngomel-ngomel, saya ngomel juga Pak Bapak. Suruh siapa ngundang saya? Saya dari Gunung sahabatku, mahal. Iya, saya punya amalan manjur ini. Suami sampean kalau nggak punya dikasih amalan ini. Apa Pak Ustaz? Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar, ajarin nama suaminya itu. Pak Ustaz, gimana sarannya kalau nggak mau ke masjid Pak Ustaz? Gampang. Saya diijazah sama guru, ada ijazahnya. Ibu mau, bapak mau? Imam disuruh nih dulu nih. Turun tak saya? Apa Pak Ustaz? Mau ibu dijasa sama saya supaya masjid penuh nanti, supaya kalau ada acara penuh? Mau? Coba baca bareng-bareng baru saya ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Pak Lurah diundang kalau dipaksa gak dateng Bu. Ibu bikin anak gak dipaksa gak bisa. Masjid paksa seru sedang aja setannya kuat. Mulai pergi ke masjid kalau ingin saya rezekinya banyak, gampang. Syaratnya orang cuma ada 3 kata guru saya. Orang ingin selamat dunia akhirat yang sukses gampang. Madura banyak yang sukses Pak Ustaz. Kuncinya apa? Cuma hanya 3. Yang pertama berakhlakul karimah. Sopan mulia depan orang tua, depan guru, depan tetangga dan lain sebagainya. Yang kedua jujur. Dan yang ketiga tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Katanya tadi Pak Ustaz sebenarnya ini kalau mau penuh. Iya emang iya Pak Lurah. Jujur saya sholat kemarin di sini isi Pak Lurah. Isi, maka Pak Lurah sini sama saya dong. Kopi ngerokok ya Pak Lurah ya. Momen nanti gini Bu, 1 bulan sekali nanti ada terling Pak Lurah. Mohon Pak ngajin Pak Lurah jadi kita. Gimana Ustaz? Terling Pak Lurah berikut pejabatnya datang setiap subuh, keliling setiap masjid. Saya yakin datang semua itu. Pengumuman kata Pak DKM nih, besok akan Pak Lurah datang. Iya. Sholat subuh berjamaah. Pak Lurah jadi imam. Wah, enak tadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dano dilawan. Udah kita, jangan pilih yang lain. Pak Lurah lagi. Ya apanya saya ini? Bukan ceritain Bu. Jadi enak kan dan semua Lurah ya. Insya Allah Pak Lurah saya ngajarin Lurah Karta. Hadus bin Nikmah ini. Lurah saya punya teman saya semua. Pak Lurah kalau ingin sampean nanti dipilih lagi kata saya atau memakmurkan masyarakatnya jadi orang yang apa takut pada Allah, sampean ngajar dulu subuhnya. Assalamualaikum Pak Lurah datang. Insya Allah nanti penuh Pak Lurah. Nah, kalau Pak Lurah punya duit lebih kasih. Aus. Cerita mulu nanti ada besok kali ya. Ntar undang lagi tahun depan atau nanti apa namanya acara apa namanya itu? Ya benar. Jangan nyari ustaz. Ceramah apa namanya? Mengangkat Rasulullah rahmatan lil alamin. Ganteng. Rasulullah teladan yang baik, ustaznya begitu
Biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab saya mudah-mudahan ibunya sukses selamat semua. Bapaknya tidak kawin lagi. Yang nggak menjawab bapaknya bisa kawin lagi. Yang hadir semuanya semoga mendapat syafaat baginda Rasulullah. Sehat panjang umurnya, berkah selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyatin fayyu bi ahsana minha aw rudduha. Hukumnya sambian uluk salam cuma sunnah, menjawabnya wajib. Apa artinya Pak Ustaz? Saya assalamualaikum didoain sampean supaya yang hadir semua selamat. Apa jawabannya? Waalaikumsalam Ustaz, semoga selamat. Begitu. Paham? Makanya kalau ingin selamat assalamualaikum. Ada teman saya yang namanya assalamualaikum. Pak Lura mungkin kenal, teman Pak Lura juga itu Ustaz Bos Cahdi. Setiap ketemu orang assalamualaikum, selamat. Kalau 100 orang ya, mudah kita ini. Kita mau ceramah sama rekon, Pak. Bawa dia saya bawa mobil. Turun dari mobil, assalamualaikum, salaman semua. Tuh nih, banyak orang. Bagus. Itunya Abdus Salam kata Rasulullah, ya senyum bu, salam. Jangan cemedut baik. Gak punya duit cemedut ya kasihan tuh. Pokoknya besok saya sharing nih. Kalau yang tekun jemaahnya Bapak DKM, uluk salamnya baik di masjid. Kenapa Pak Ustaz? La yuraddul insa wal jin. Di masjid tidak sepi dari jin dan manusia. Kalau masuk ke masjid, uluk salam, assalamualaikum. Baru baca doa Allahumma barik abwaab rahmatik. Kete. Di rumah sama. Assalamualaikum yang kenceng di rumah. Baru sampai kalau ingin selamat masuk rumah, apa Pak Ustaz? Bacanya assalamualaikum. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Begini aduh, ngajinya lama ini. Salam doang ini. Ikut pesawat tadi soalnya dari Madura saya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillahilladzi ja'ala al-aidina wal fa'izin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah kita Bapak Dano. Semoga pejabat Pak Lurah kita beserta staf-stafnya semua dikasih keberkahan sehat panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selamat dunia akhiratnya. Bisa mendidik kita kepada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua panitia acara halal bihalal, juga ketua DKM Bapak Wandi Suwandi dan ibu-ibu ketua TPI juga semua yang hadir. Semoga hadirnya Bapak Ibu semua yang hadir selalu dikasih keberkahan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah panjang umurnya, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bersilaturahmi, berkumpul, bermuja dalam acara halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal itu di kitab yang enggak ada. Aku mondok 7 tahun enggak ada halal bihalal, Pak. Kalau halalnya ada dihalalkan. Kalau tambah bihalal enggak ada, di Mekah pun enggak ada. Ini tradisi orang Indonesia waktu Bung Karno dulu ada permasalahan. Ya, jeling dijajah oleh komunis Belanda. Dia kemudian berdialog dengan Ki Hasbullah Al-Bantani. Bagaimana ini? Dikumpulin semua para kiai, para ulama di Banten dulu. Baru yang enak apa ini? Kalau silaturahim udah biasa ya. Dinamain sama kiai itu dengan Pak Presiden Bung Karno. Namanya apa?
halal bihalal yang memberi nama adalah Ki Hasbullah yang ada di Al-Bandani. Jadi halal bihalal, semoga dengan adanya halal bihalal ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala besok dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sababiah membaca salawat. Insya Allah kita kelak akan mendapat syafaat umma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, saya jelaskan dulu masalah salawat. Jangan cuma hanya baca salawat tok. Sampean baca salawat tapi tidak meniru tiga baginda Rasul, percuma apa Pak Lurah? Akhlak diutamakan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking mulianya. Apa tujuannya? Kuncinya 3, Ibu. Jadi kita baca salawat ini hati merenung. Contoh ini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Kayak siapa di baginda Rasulullah? Kayak apa sih baginda Rasul? Diagung enggak kita sebagai umatnya? Mendapat enggak syafaat kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamsi ilai ala sakim bila qadari. Sakingnya baginda Rasulullah itu cakepnya anta samsun anta badrun, sampai apa namanya pepohonan ikut Pak Lurah itu baginda Rasulullah. Bikin ngikut. Di waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira Gusur, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam gua ini yang dikejar-kejar orang kafir, ada ular menggigit baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok digigit Pak Ustaz di Gua Hira di Gusur? Karena ular enggak terima. Saya ingin melihat baginda Rasul. Lihat wajahnya, mar'a wajah kayas'a. Orang yang melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya sampean itu nikmat, hidupnya tidak akan kelaparan, tidak akan kesusahan. Makanya Allah kayak apa baginda Rasul? Man akrama aliman faqad akramani. Ibu kalau ingin mengingat baginda Rasul, cukup melihat ulama-ulama yang sudah ada, para habaib. Cintailah guru kita, ulama kita. Akrimni, muliakan. Sama kata baginda Rasul, melihat saya orang yang cinta kepadaku, cinta kepada ulama, para alim ulama, para habaib, sama dengan cinta kepadaku. Makanya ular yang menggigit Pak Lurah gak terima, dia ingin lihat Rasulullah, wajahnya yang luar biasa. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Cahaya di atas cahaya, luar biasa. Makanya sampean kalau ingin mendapat baginda Rasulullah syafaatnya, tiru dulu akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai halal bihalal, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu habis sholat Idul Fitri, ya, baginda Rasulullah turun bersama para sahabat, cengar-cengir, ketawa-ketawa baginda Rasulullah. Amin, amin, amin katanya. Didengar oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kau ketawa sendiri, nggak ada hujan, nggak ada angin, kau ketawa, kau bilang amin, amin sampai 3 kali, wahai baginda Rasul. Kata sahabat, wahai sahabat, tadi ada malaikat Jibril setelah saya turun dari sholat Idul Fitri menyampaikan 3 hal, bilang amin, amin sampai 3 kali. Bagaimana? Malaikat Jibril bilang sama saya, bilang. Bagaimana? Kata malaikat Jibril bilangnya begini sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ya wahai Jibril, saya mau berdoa, aminkan ya. Jibril yang berdoa kepada Allah, yang mengaminkan baginda Rasulullah Muhammad SAW langsung diterima, Bu. Khatabil anbiya wal mursalin, yang amin.
baginda Rasulullah, pemimpin para nabi, para anbiya, kita pun nasib masuk surganya tetap bimbingan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amin? Saya mau berdoa, mau ada 3 doanya, aminnya 3 kali, doanya 3 kali. Didengarin semua. Apa doanya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW yang mengaminkan? Berdoa kepada Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengaminkan. Yang pertama doanya adalah, ya Allah, jangan diterima puasa dan ibadahnya orang yang durhaka terhadap orang tua. Kenapa kaitannya dengan alal bi'alal Pak Ustaz? Banyak orang pulang ke Madura, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Padang, cuma pingin ketemu orang tua. Orang tua tidak mau bawa apa-apa, yang penting anak saya pulang. Banting tulang mulai dari kecil sampai dewasa. Kasihan orang tua pulang, kita datang. Tujuan cuma satu, ingin menghormati, menghargai, memohon maaf kepada orang tua. Paham Bu? Laki-laki, bapak yang laki-laki, banting keringat tulang nyari duit untuk anaknya. Yang ibunya mulai dari hamil sampai melahirkan, sampai menyusui, saking cintanya terhadap anak. Apa balasan anak terhadap orang tua? Pulang kampung tujuannya apa? Cuma satu, ingin mencium tangan orang tua, pipi orang tua yang sudah keriput. Ya Allah, maafin saya Pak, Bu. Kalau ingin sampai mendapat ridho Allah, ingin selamat dunia akhirat, hormatilah kedua orang tua. Orang yang tidak mendapat ridho Allah, ridho orang tua, sampai tidak akan masuk surga Bu. Tujuannya halal bihalal itu silaturahim aslinya. Saling memaafkan. Banyak dosa kita terhadap orang tua. Terkadang kita lupa kalau sudah kaya, orang tua dijadikan pembantu. Anak kerja orang tua yang jadi salah. Tidak ada jaminan surga bagi anak yang orang tua akan dijadikan pembantu. Banyak tradisi sekarang Pak, bapak dan ibunya berangkat kerja, ibunya jadi pembantu. Tidak akan mendapat ridha dari orang tua. Yuk kita rubah besok. Kita ampunin, maafin orang tua. Kita sujud simpuh kepada orang tua yang banyak dosa. Datang ngaku dari Allah, "Ma, Bapak, maafin saya Pak. Bulan ini, tahun ini saya memang belum pernah silaturahim Pak. Bawain makanan yang paling enak. Minta maaf kepada orang tua-tuanya, maafin Pak, Ma. Insya Allah hidup kita berkah." Kan ada nyanyiannya ya. Ibu engkau wanita yang mulia, derajatmu ditinggikan. Terus wanita yang tahu pintar ibu. Terus koma terus bapaknya salah. Terkadang yang kau mengandung lagi, lahir lagi, kasihan Bu. Mandung lagi, lahir lagi. Hargai, hormati kesan guru saya Pak Ustaz Maksus Anis Kurli wali walidayya. Kalau anda ingin sukses selamat dunia akhirat, hargai, hormati, ridhonya terhadap orang tua. Kalau orang tua masih hidup, jadikanlah orang tua kita bagaikan raja dan ratu, kita akan selamat dunia akhirat. Kalau orang tua kita sudah meninggal, doain kita orang tua kita. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Begitu Bu. Baru sampai ini namanya anak yang soleh dan soleha. Ini kagak sama mertua gedetnya. Mertuanya rewel, pelit, mata duitan. Ini marah-marah, gak usah. Itu orang tua kita. Doa yang ijabah ada 3. Pertama, doa orang tua yang mustajab kepada Allah.
Yang kedua adalah doanya morotua. Yang ketiga doanya guru. Sekarang dibalik, kalau orang tua nomor 2, guru nomor 1, salah. Kebanyakan sekarang ngaji majlis taklim ini dihargai kiainya, sampai ziarah sampean ke Madura, Bangkalan, berangkat Semenuk sampai ke mana-mana Wali Songo, tapi orang tua sampai masih lapar, orang tua masih ada di kuburan atau di rumah. Lebih baik sampai tidak usah ziarah, cukup minta doa terhadap orang tua doa. Ini sering terjadi nih, ibu-ibu kadang-kadang ziarah cukup, keramat ada di orang tua dua. Tahatus bin nikmah. Saya bekas orang yang nggak benar, Bu. Saya ziarah ke Banten kepada kiai-kiai. Nyampe ke sono saya ke Banten di Sunan Kalijaga, Masjid Sunan Kalijaga. Yaitu kalau nggak keliru itu di Balaraja. Assalamualaikum Pak, ada apa? Saya bikin sakti kiai. Bisa terbang, bisa juga coklat nampak. Oh siap, orang Badar kita. Tunggu dulu. Sholat kiai lama banget nungguinnya. Kamu dari mana? Dari Madura. Ikut apa? Kereta kiai. Ya udah, tunggu dulu. Habis sholat ditanya sama kiai. Udah pamitan belum sama orang tua? Belum. Pulang dulu. Pulang lagi saya. Kurang asem kiai ini. Pulang mau batuk juga pakai kiai ini. Udah kita preman ya. Akhirnya apa? Setelah saya ke Madura, nyampe Madura ditanya sama orang tua, sudah dapat ilmu saktinya? Belum. Dah, kata ke kiai ini saktinya, kata orang tua saya. Belum pamitan, suruh pamitan. Iya kemarin gak pamitan, saya tanya kemana lu tau, kata mak saya. Udah sekarang saya doain kamu sus supaya jadi orang berkah selamat dunia akhirat. Insya Allah kamu nanti jadi orang sukses. Bikin pesantren, kata orang tua saya doain. Cium tangan saya Bu. Kalau Madura begini Pak Lurah, maaf ini diajarin nih Bu deh. Habis cium tangan sama orang tua dua, jangan bapaknya, ntar dia nih cium, baru jidatnya nangkang ibunya. Apa kata orang sini Pak Lurah? Lewat bawahnya, nggak apa-apa ini. Terus sampai 3 kali orang tua baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina orang anaknya. Itu selamat Pak Lurah. Ini gagak bodoh amat mau berangkat kalau saya mau kagak penting dapat duit, salah doain anak. Begitu pulang saya Bu berangkat udah doain orang tua, udah kayak tadi cibik saya doain selamat. Sampai ke Banten lagi cengar-cengir saya sholat zuhur maghrib begini kiai. Assalamualaikum kiai. Wah kamu dong. Iya, dari mana? Madura lagi tadi. Si Pasus kiai. Iya. Gimana kiai? Sudah ketemu orang? Alhamdulillah sudah kiai. Dikasih makan sama kiai saya Balaraja itu. Baik kiai mau bantu. Terus makan, habis makan saya Bu. Kiai, mana ilmu kesaktiannya kiai? Cengar-cengir kiai itu. Terus kok cengar-cengir kiai? Apa kata orang tua? Orang tua ngedoain kiai, wahai maksud kamu sebagai orang, semoga selamat dunia akhirat, berkah panjang umurnya, kamu bakal jadi orang. Kata orang tua, ya itu cukup katanya. Ah, cukup? Lah ilmu saktinya mana? Kagak ada kesaktian itu, nggak ada. Yang sakti itu, yang maha cukup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendapat ridho orang tua, berarti Allah ridha. Paham ya? Jangan ngekiai dulu, orang tua dulu kasihan. Sudah diutangin, diomilin. Apalagi ibu-ibu jamaah yang pengajian sering utang. Baju belum lunas, bikin lagi seragam. Iya, pengajian banyak Pak Lurah. Ibu-ibu pengajian hari ini pengajian, jangan lupa dilupakan. Karena ini pengajian biru. Belum lunas kuning, guapo, suaminya ngojek, udah. Ini 45.000, 40.400, utang dulu, marah, akhirnya kagak ngaji. Mati ya. Jadi nggak usah seragam, nggak apa-apa, ngaji tidak identik dengan seragam. Yang penting bila masuk pengajian Bu, saya punya santri terus terang aja. Begitu saya baca solo kayak tadi ya, ada yang ngaji Pak Lurah, ini tasbihnya ini. Begitu dia ngaji, Pak Ustadz saya jualan. Bagus, kata saya. Cakep dia pakai mira biru, apa tahu tuh di sininya gitu tuh. Kayak apa Gendruwo nggak tahu saya itu. Kipi-kipi keluar, dandan cakep banget. Di rumah nggak ada dandisan, utangan doang ya. Nimble lagi.
Begitu suami datang, ya ilamanya bocah bukangi, boro-boro mau nyium ya. Ini ngaji dipasang semua. Saya jualan Pak Ustaz, bagus kata saya. Biasa rata-rata Ustaz tingisan gitu. Akhirnya apa? Jualan apa? Malam Pak Ustaz. Saya nggak ngerti karena orang itu benar-benar taubatan nasuh abu alhamdulillah dengan kudratullah. Dia nggak pakai seragam apa-apa ngaji. Bahkan yang baca sholawat dia, yang ngaji dia gitu. Artinya apa? Tidak usah seragam, nggak penting, nggak, yang penting ngaji. Jadi nanti nggak ibu nggak ngaji seragam enggak ya? Sekali-sekali nanti undang saya pengajian ya. Ya. Saya ngajar sih ibu-ibu ini, ibu supaya tahu saya nanti. Jadi ntar saya ajarin caranya menghormat suami bagaimana. Indah ya. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, jangan diterima ibadah puasanya orang yang durhaka terhadap orang tua doa. Nanti yang masih sukrat gara-gara kemarin kampanye Wowo sama Wiwi. Tahu ibu? Saya Wiwi, Wiwi kalah, menang Wowo ya. Nggak usah ribut. Dia menang sambian, dia tetap dagang, dia tetap gak punya duit bu. Udah berdoa aja syukur alhamdulillah. Siapapun presidennya, yang penting Pak Lurah masih sehat. Ibu nggak punya datang Pak Lurah nggak punya beras. Salah ya? Betul. Nggak apa-apa, terang-terangan daripada minta kemana-mana. Pokoknya Pak Lurah baik ini, pokok Pak Lurah baik, Pak Lurah. Insya Allah Pak Lurah buat Pak Lurah gitu. Minta maaf bu ya. Insya Allah bu, kalau ibu sudah aku sama orang tua, sama mertua, sama tetangga nikmat hidup bu. Ya, alhamdulillah. Mulai besok ini yang banyak dosa sama orang tua minta maaf ya. Insya Allah. Yang kedua, apa doanya malaikat Jibril yang diijabah langsung, yang diaminin sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, jangan diterima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama suaminya, yang suka menggeledah kantong suaminya, yang suka melawan sama suaminya, yang suka dandan dia keluar tanpa izin suaminya. Oh betul Pak, jangan suka begitu. Ini ngaji gak udah asli kitab saya ini loh. Betul. Itu bau Pak Lurah. Saya pernah ngebohong sama diri saya. Hitam di sepatu, tahu itu. Tuhan itu bau bu ya. Tahu aja perempuan disangkut, tahu tuh kak ya. Ayo sekarang saya pakai sopit deh. Lah dulu pakai baru sepasang hitam, panjang begini. Disembelihin sama saya begini. Tahu juga dia. Ngapain bapaknya bocor ini naruh songkok di atas? Digeledak, ada duit 1 juta, diambil. Pagi-pagi istri saya mah apa beli ayam 2. Bapak, ayo makan. Saya seneng banget bagian ayam. Alhamdulillah istri saya makan ayam, berarti ada simpen kata saya ini. Udah makan selesai, cerita ini saya. Sampai gede kata saya ini. Apa sayangku? Ya, ayam saya kita tuh. Biasanya tempe ya, tahu ya, ikan teri. Ini ayam 2 lagi. Disayang-sayang ada lapnya Pak Lurah. Lapnya nggak ada, lap itu ya. Dikasih semua. Ngomong dia, apa sayangku? Ya, saya geli jadinya. Pak sayang katanya apa? Enak makannya. Wah enak, istri salehah surga. Saya nggak tunjuk duit saya itu. Ujung-ujungnya apa? Abi, abah, kiai, ustad. Apa sayangku? Tadi songkok jatuh. Tuh, mati gua dah. Padahal duit gua boleh pinjam. Boleh pinjam Pak Lurah sama teman. Boleh bayar utang kemarin, utang belum dibayar. Terus bagaimana? Jatuh daripada kemana-mana diambil di ayam. Bergeledek ini. Tahu aja perempuan bu, nyari di mana tahu. Tangan itu heran saya gatel tadi. Apa jalan Pak Lurah? Paham? Jangan suka ngeledah dompet suami. Haram. Ntar buntung di akhirat. Ibu-ibu yang suka nyopedan, yang suka bohong, yang suka dandanan suaminya. Terkadang Pak Lurah maaf ini, kondangan Pak Lurah saya kiainya. Kiai kemana ini? Ke Bandung.
Wih, 2 jam. Merah, biru, coklat, masalah. Begitu keluar kayak gondoruo sih saya ini. Tapi di rumah kagak apa-apa. Utangan dua. Begitu istri pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bini saya lagi mat. Ngeri kami, wah cakep mau begitu. Makanya ibu, kalau di rumah dandan yang cakep, pakai iswek, bedak yang bagus, minta tambahan duitnya kalau kagak ada syukurin aja. Pak Ustadz kalau nggak yang kamu nyari gimana? Wudhu sholat 5 waktu, wudhu ngaji, cakep ada wajahnya. Yang tak punya, yang punya minta sama suami. Sekarang nggak musim gocap cepet Pak Ustadz. Nggak apa-apa walaupun 20.000 yang penting cakep. Iya jadi begitu dandan ya. Mulai besok nih yang suka nyopet duit suami minta maaf ngomong. Yang suka geledah, yang suka ngelawan, yang suka dandan untuk orang lain, haram bu, dosa sambian, tidak akan masuk surga. Bau surga pun sambian tidak akan mencium kalau sambian durhaka terhadap suaminya. Paham? Iya, gitu lah. Besok ulangin lagi dia. Pak Lur berangkat mau, di belakang beluran. Lihat pilih ya 2 juta ini diambil 2 bimbat. Maka boleh juga izin dulu Din. Paham bu? Ulangin lagi. Doanya malaikat Jibril yang diterima oleh Allah langsung dikabul. Yang mengaminkan baginda Rasul yang kedua apa? Ya Allah, jangan diterima puasa dan ibadahnya perempuan atau istri yang durhaka terhadap suaminya, yang suka nyopet, geledah kantong dompet yang dandanannya cakep banget buat orang dosa. Sekali Pak Ustadz, besok kagak diulangin 2 kali, gak apa-apa. Kalau saya tobat, enak menurut itu. Nih kan Bu ya, mulai besok insya Allah Pak Ustadz saya jadi mar'atus solehah, perempuan yang luar biasa. Syaratnya cuma 3-4 Bu. Gak usah pakai hadis. Orang pingin dapat ridho suami sambil pingin masuk surga, pingin dapat ridho dari suami cuma 4. Yang pertama jagalah sholat 5 waktu. Yang kedua puasa. Yang ketiga sambian jaga diri dan kemana-mana. Paham Bu? Iya, gitu doang. Besok lupa lagi Pak Lurah, enggak keluar. Jadi itu jaga kehormatan suami, jangan diomongin tetangga. Iya, kalau si Udin beli motor, suami saya ngojek kemarin gak dapat motor, malah ngutang. Dasar jelek. Dulu cakep coy. Gak boleh ya, Malaysia dulu ya, ya. Alhamdulillah jaga. Kalau ingin masuk surga, surganya ibu tergantung ridhonya suami. Jadi mulai besok ibu dan suaminya akur. Hunnal libasul lahu wa antum libasul lahu, kata Allah. Laki-laki dan perempuan itu bagaikan baju dan sarungnya sama. Kalau suami saya cakep banget, saling menutupi kesalahannya. Paham Bu? Suami saya diampuni, istri saya diampuni, dia enggak ribut dulu. Susah Kiai, susah Pak Lurah. Ini rumah tangga yang sering ribut setiap hari, tidak ada kenikmatan hidup rumah tangganya. Yang mulai besok nyamat ya. Kalau suami berangkat cium dan assalamualaikum sayangku, cium ya Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang nomor 3 ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 10 kurang 5 menit. Ini 5 menit lagi selesai. Kalau ditambah lagi jadi 10 menit. Apa doanya? Malaikat Jibril kepada Allah diaminkan baginda Rasul pasti mustajab. Dengerin Bang. Jangan diterima ya Allah puasa dan ibadahnya orang Islam, orang Muslim yang tidak memaafkan sesama orang Islamnya. Satu dorongan Darul Rahman, Darussalam, Syukuran, gak nyapa. Udah dia saya punya mobil banyak, pelit nggak apa-apa, doain aja. Mudah-mudahan nggak pelit, jangan marah-marah. Orang yang suka marah itu kurus, sakit, jangan tuh baik. Udah banyak itu. Mikirin orang mulu apa tetangga beli mobil, sialan Mbak, paling punya dukun dia. Ya,
Masuk rumah sakit. Tetangga beli motor sakit kepala, udah diminum. Enggak usah, alhamdulillah Pak udah beli mobil lagi. Besok supaya ada acara Hai Tanang Kemantenan saya bisa beli. Alhamdulillah kalau gitu. Banyakin bersyukur kepada Allah. Makanya diadakan halal bihalal itu tujuannya saling maaf memaafkan Mbak Lura. Artinya silaturahim. Silman qata'ah. Sambunglah silaturahim bagi orang kepada orang yang memutuskan, yang tadinya benci datengin bu, yang tadinya pelit datengin bawain, kasih duit. Itu yang pelit itu datang pelit. Biasanya kalau orang pelit itu lebih tahu sampean ya. Orang yang pelit medit itu pantatnya hitam. Jadi kalau dia buang air liatin aja Pak Lurah. Terus sedang aja ini. Kalau kuning enggak dia. Jujur. Datengin, assalamualaikum ini yang pelit, assalamualaikum Pak yang pelit, kasih makanan dia, maafin saya Pak Haji, insya Allah dia nggak pelit besok. Begitu caranya. Ini kalau najis ke rumah dia, najis dibaca nggak boleh. Makanya diadain halal bihalal tujuannya saling maaf memaafkan. Yang kemarin ibu nyopet duit suami, marah sama anak, tetangga, Pak Lurah semua diomongin yang kemana ustaz jelek diomongin mana-mana kayak. Lebah ini kita Pak Lurah bener, saya setuju sama Pak Lurah. Kalau bisa undang semuanya, apa tujuannya? Untuk mempersatukan umat agar kita tidak ada hasad dan hasut lagi dengki, saling benci membenci. Yuk adakan silaturahim namanya halal bihalal, saling maaf memaafkan. Alhamdulillah. Yang paling terakhir saya pesan kepada Bapak DKM, bener kata Pak Lurah, saya setuju sama Pak Lurah. Ada acara kalau bisa jangan cuma RT 1, undang semuanya. Saya mimpin kemarin hampir ada 20.000 saya yang ceramah. Bahkan saya baca sholawat bersama-sama. Orang yang hadir ke pengajian kemudian duduk bersimpu yang banyak dosanya, kemudian baca sholawat sebelum ditutup dengan doa, itu Nur Muhammad SAW turun Pak Lurah. Teriak semua ibu-ibu itu. Datang. Malesnya biasa, males setahun sekali ya setiap hari. Tolong tinggalkan dulu itu. Saya KPPTV senang bu, nikmatilah ya Allah. Iya, momen ini luar biasa kata Ustaz. Ma'aman habba ilallah. Barang siapa yang berkumpul ini bisa kumpul di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak DKM, jadi besok kita kalau ada acara lagi undang berapa RT ini, berapa sih, gak apa-apa, mau datang mau kagak gak apa-apa, jangan mengharap besek. Saya ngaji cuma satu, ingin dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyaman Pak Lurah ya, insya Allah. Agar Pak Lurah Dano kalau bisa, mohon maaf bukan ngajarin, nanti kontrol ada berapa ini perumahan musolanya, masjidnya, catat Pak Lurah, catat. Pak Lurah datang ngasih contoh yang terbaik, datang setiap maghrib di sono, gilir ada berapa musola ini di perumahan ini, ada berapa masjid, Pak Lurah yang jadi imam, insya Allah itu berkah. Hitung dari awal sebulan ini, besok belum ini, insya Allah berkah. Baru Pak Lurah sekali-sekali ya setiap hari. Nanti di Masjid Darussalam ini ngadain santun yatim piatu, atau Pak Lurah ngadain yang paling terbaik. Siapa yang sholat subuhnya rajin dicatat sama DKM, kasih Pak Lurah, kasih hadiah. Insya Allah saya kira jemaahnya hadir semua. Termasuk ini Haji Amin ini saya kesana kemarin sholat. Saya di Jumarekon ceramah, saya juga khutbah. Begitu Haji Amin saya mampir dikit supaya dapat duit lumayan. Timbang nongol dikasih duit udah gocap. Orang sholat saya kayak doang, wah gocap. Banyak orang itu bagus, apalagi sholat bu. Boleh Pak Ustaz disakatin Pak Lurah kalau ini ada 100 orang atau 200 orang yang mau berapa kalau 100 ribuan? Gocap berapa gocap? Gocap kali 2 berapa? 2 juta. Kasih Pak Lurah gitu, insya Allah penuh besok. Mulai ngomong kemarin sholat di Darussalam Pak Lurah kasih duit, banjir. Kasih Pak Lurah dapat seminggu, jangan dikasih dingin tahu. Mata duitan apa enggak ini? Tahuan Pak Lurah. Yus saya. Haji Bahar di Madura teman saya, pesantren saya itu 41 hari dikasih duit gocap penuh masih sampai puluhan ribu orang. Begitu tahun besok nggak ngasih duit, cuma ada 300 manusia yang diberangkatkan haji Pak Lurah.
Gitu Pak Lurah, jadi perjanjian saya dukung Pak Lurah. Benar, saya kampanye besok. Saya pilih sampean kasihan loh, kalau nggak ada nanti kakak gratis, pernikahan bayar. Dewa ada pernikahan bayar, amilnya. Kemarin beda saya itu, Pak Lurahnya itu antri pengajian, saya omel-omelin. Siapapun manusianya Lurah baik Pak Lurah yang nggak pada pengajian doain cepat mati Al-Fatihah. Buset ada berita juga ada, dime. Kalau kamu semua nggak pernah datang ke pengajian, ngapain diangkat Lurah itu? Ada. Tapi satu-satu manusia yang berani cuma saya. Dibegal nggak masalah, berantem Ustaz nih. Bisa preman dilawan. Begini caranya. Jadi insya Allah nih, saya pengalaman Pak Lurah atas ini 5 menit lagi Bu. Jadi kata Pak Lurah, mungkin Pak Lurah kenal itu. Namanya Pak Haji Lurah Misnan itu dulu jadi Lurah Karang Santosa. Pak Lurah, mohon maaf, dia datang ke rumah saya, Pak Yai, mohon saya dampingin Kiai, saya mau datang ke masjid-masjid. Ada apa Pak Lurah? Saya mau memeluk marbot masjid dan DKM masjid. Soalnya Pak DKM dan Marbot belum pernah diperhatiin sama Pak Lurah. Kata dia, nangis. Datang bawa duit ngasih dia, ngasih contoh terbaik. Semua yang masjid berapa 10 dikasih 10 dia. Bukan setiap hari, sudah setiap hari Pak Lurah lah. Bininya lah. Enak. Jadi aman nanti. Ya, deh, jalan itu dulu ya. Mama Pak Lurah, saya liput ke Pak Lurah. Nanti saya diamblokin bulannya. Jauh Pak Lurah saya. Hidup dengan berapa baik begini, enggak ada berapa apa gitu. Ini caranya. Salah satunya jemaah pingin banyak Pak Lurah. Pak Lurah dahulukan dulu. Hitung berapa masjid, berapa musola, insya Allah Pak Lurah sampai berkah. Yakin sampean tidak digantikan nanti. Saya mendiri Pak Lurah, Lurah Mpi, tahu kan Pak Lurah? Itu jawarannya saya. Maksud MA, MMM 3 periode tidak pernah terkalahkan saya. Tapi itu cara membimbing 2 yang tidak mau ikut ajaran saya, masih mau Lurah membimbing raskin tidak dikasih atau anak yatim nyempetin, jangan dicolok. Hari ini juga itu saya ceramahnya. Alhamdulillah mantap dia. Sampai Lurahnya ahli ibadah, ngaji bisa. Ya, alhamdulillah. Pak Lurah terus suwun nanti ke ibu-ibu mustaqim Pak Lurah dipikir. Saya punya dulu Ki atau Illa Pak Lurah. Udah meninggal mursyid ya. Dia sama saya ngasih duit 1 juta setiap bulan. Masih TPI ngajar saya, alhamdulillah dia luar biasa. Saya pingin Pak Lurah Dano nanti ini semoga sehat berkepanjang umurnya, sukses selamat dunia, selamat akhiratnya, memberi contoh, membimbing yang terbaik kepada masyarakatnya. Mulai besok saya ingin tahu laporannya DKM, didata berapa kagak. Dari saya biarin, gak di Pak Lurah marah, saya marah juga. Satu-satu impas kan, kita kan salam-salaman ya. Alhamdulillah. Kesimpulannya begini Bu, saya kemarin berat Bu, ceramah di sono Ustaz, kurang. Kenapa? Salawatan lagi ya enggak sampai subuh, jangan. Jauh sama rekon saya. Maka sholawat sambian diniati baginda Rasul. Contoh ini Bu, kalau mau selesai seumpamanya nih ya. Marhaban ya marhaban nurul aini marhaban jadal usaidi marhaban di bersama-sama. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal usaidi marhaban ahlan wa sahlan ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau sudah di tengah perjalanan sampean selamat datang wahai baginda Rasul. Kalau sampean merinding dan menangis menjerit, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Saya banyak dosanya wahai baginda Rasul. Tolongin saya ngelawan sama orang tua, sama suami, sama anak, sama tetangga gak bener wahai Rasulullah. Tolongin maafin saya ya Allah. Insyaallah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Panggil baginda Rasul.
kita masuk surga ini gara-gara siapa nanti? Ikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga walaupun ini banyak bercandanya ya, ada hikmahnya, bisa diamalkan sama bapak dan ibu. Mulai besok kuncinya yang pertama adalah yuk orang tua kita selamatkan orang tua kita, hargai hormati orang tua kita. Juga ibu sebagai ibu hormati suaminya, suami pun juga saling menghormati istrinya. Yang terakhir saling memaafkan tetangga kanan di depan belakang. Insya Allah hidup kita berkah selamat dunia baldatun tayyibah. Rabbana ghafur amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau memang Ustaz masih panjang umur boleh diundang lagi. Kalau di Pak Lurah nih saya semua pejabat kan kenal semua saya. Apalagi dekat Lurah Barjo sama Lurah yang udah gak ada semua. Catatan Heri. Asal saya dimiring ini saya kita ini. Asisten Pak Lurah yang ganteng ini depan. Tuh. Ya Bu ya, mudah-mudahan semuanya pulang dari sini dapat berkah, sehat, berkah panjang umurnya, selamat dunia, selamat akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.